Indonesia bukan lagi penonton. Veda jadi simbol revolusi MotoGP 2026. Musim 2026 resmi jadi titik balik. Bukan sekedar debutan Moto3. Ia adalah wajah baru, ikon dari generasi pembalap Asia yang siap tampil sebagai pesaing, bukan peserta. Veda bukan wakil token dari negara berkembang. Dia datang membawa sejarah, membawa prestasi, dan yang lebih penting, membawa ancaman. Bersama Honda Tim Asia, Veda membuka gerbang baru bahwa talenta dari Asia Tenggara bisa bicara besar di level tertinggi. Tapi ini baru permulaan, karena Indonesia tak hanya kirim pembalap, tapi juga tim. Betul, tahun ini Merah Putih bukan cuma ada di livery Moto3, tapi juga berdiri tegak di pedok internasional lewat satu nama yang sudah siap mengguncang, Niti Racing. Apa yang dulunya hanya mimpi, tim Indonesia hadir langsung di bawah langit MotoGP, kini jadi kenyataan. Dan semua ini terjadi saat sorotan utama tetap terpaku ke satu anak muda, Veda, si lulusan ARSS yang datang bukan untuk belajar, tapi untuk bertarung. Dari ARSS ke Moto3, Veda bukan sekedar debutan, tapi proyek serius Honda. Honda tidak asal pilih. Veda Ega Pratama bukan dibina dalam semalam. Namanya mulai mencuat sejak menjuarai Asia Talent Cup 2023, lalu tampil memekau di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Tapi yang membuat Honda Tim Asia akhirnya mengamankan jasanya bukan sekadar podium. Mereka melihat konsistensi, disiplin, dan mental baja. Faktor-faktor yang tidak bisa dibentuk hanya dengan bakat. Ini bukan rekrutan dadakan. Ini bagian dari proyek jangka panjang Honda Asia untuk mencetak juara dunia dari Asia Tenggara. Dan Veda adalah pionir dari misi itu. Musim 2026 jadi debut resminya di Moto3, dan semua mata tertuju padanya. Bukan cuma karena dia orang Indonesia, tapi karena performanya membuat orang penasaran seberapa jauh bocah ini bisa melesat. Dan jangan salah, tekanan itu bukan beban. Veda justru terlihat semakin siap. Dari hasil tes fisik hingga sesi adaptasi awal bersama Honda, sinyalnya jelas, dia bukan datang untuk sekadar numpang nama. Di antara deretan rookie Eropa yang angkuh dan tim elit yang penuh strategi, Veda hadir membawa sesuatu yang segar, semangat juang khas Asia, tetapi dengan ritme dan determinasi level dunia. Pertanyaannya sekarang, secepat apa dia bisa bikin geger grid Moto3? Bukan cuma Veda, Indonesia kini punya tim di pedok MotoGP. Kalau Anda kira kabar besar MotoGP 2026 dari Indonesia hanya soal Veda Ega Pratama, tunggu dulu. Karena ada yang lebih mengejutkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim balap asal Indonesia akan beroperasi resmi di arena pendukung MotoGP. Bukan di luar sirkuit, bukan kelas lokal, tapi bagian dari rangkaian akhir pekan Grand Prix dunia. Nama timnya, Niti Racing. Bagi penggemar balap nasional, nama ini bukan asing. Niti Racing dikenal lewat kiprahnya di World Superbike, terutama di kelas sport bike. Mereka bukan tim iseng atau karbitan. Mereka punya reputasi, punya pengalaman lintas benua, dan kini resmi diumumkan sebagai peserta World Bagger Cup 2026, kategori anyar yang jadi magnet baru MotoGP. Inilah ekspansi besar Indonesia. Dari pembalap, kini merambah ke struktur tim. Ini bukan cuma soal kecepatan di lintasan, tapi dominasi di balik layar. Dari garasi hingga pit wall, dari teknisi hingga manajemen, bendera merah putih kini berdiri berdampingan dengan tim Eropa dan Amerika. Dan yang lebih penting, ini jadi bukti, Indonesia tak lagi hanya mengirim bakat, Indonesia mulai membentuk ekosistem balap sendiri di level dunia. World Bagger Cup, ajang anyar, format gila, dan kecepatan brutal. World Bagger Cup mungkin belum familiar bagi sebagian fans MotoGP, tapi percaya, kelas ini bakal jadi tontonan favorit tahun ini. Dimulai dari formatnya, hanya 6 seri, 2 race per akhir pekan, durasi pendek tapi penuh manuver agresif. Balapan berlangsung di GP Amerikas, Italia, Belanda, Inggris, Aragon, dan Austria. Setiap race adalah pertarungan cepat, mirip sprint race, tapi dengan motor berkapasitas besar dan gaya balap liar. Motor yang digunakan, Harley Davidson dengan mesin Milwaukee 8 V-Twin 131R, monster Amerika yang dimodifikasi untuk balapan. Kecepatan maksimal hingga 300 km per jam. Serius, motor-motor ini bahkan melampaui kecepatan motor listrik Moto-E generasi terakhir. Bagger sendiri awalnya dikenal sebagai motor touring bergaya cruiser, lengkap dengan bagasi di samping kiri kanan.
Tapi saat dibawa ke lintasan, wujudnya berubah jadi moge garang yang siap menyikat tikungan. Di Amerika, kelas ini jadi hit besar lewat King of the Baggers. MotoGP melihat potensinya, dan kini mengadaptasi ke kalender dunia. Dan di tengah gemuruh itu, Indonesia hadir lewat Niti Racing. Niti Racing, dari World SBK ke MotoGP Weekend, ini strategi tim merah putih. Jangan remehkan Niti Racing. Tim asal Indonesia ini sudah malang melintang di ajang World Superbike, terutama kelas Super Sport 300. Mereka pernah membina nama-nama seperti Galang Hendra Pratama, Arai Agaska, hingga Felix Mulia, pembalap-pembalap muda Indonesia yang berlaga di level internasional. Pengalaman mereka mengelola tim lintas negara jadi modal utama saat memasuki Bagger World Cup. Ini bukan sekedar kebanggaan nasional, tapi strategi jangka panjang. Dengan terlibat langsung di kalender MotoGP, Niti Racing mendapatkan akses eksklusif ke pedok, sponsor internasional, dan teknologi balap terbaru. Tim ini juga membuka jalan bagi rider muda Indonesia yang ingin berkembang, bukan cuma lewat Moto3, tapi juga dari jalur alternatif. Dan satu lagi, kehadiran tim balap asal Asia Tenggara di pedok MotoGP bukan cuma langkah historis, tapi juga sinyal kepada Dorna, FIM, dan pabrikan global. Asia, khususnya Indonesia, siap menjadi pemain kunci, baik di lintasan maupun di balik layar. MotoGP sedang berubah, dan Niti Racing ikut menulis bab barunya. Ekspansi Indonesia, dari penonton ke pelaku, ini revolusi pedok. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pasar MotoGP terbesar. Penjualan merchandise tinggi, rating televisi meledak, dan tiket Mandalika selalu ludes. Tapi statusnya hanya penonton. Itu dulu. Sekarang semua berubah. Indonesia kini punya pembalap yang kompetitif, VEDA, tim profesional, Niti Racing, dan exposure permanen di kalender Grand Prix. Ini adalah revolusi pedok. Dan tak cuma berdampak di sirkuit, dampaknya menjalar ke industri, media, sponsor, aparel, sampai brand otomotif lokal yang mulai masuk ke panggung internasional. Ada efek domino di balik langkah ini. VEDA jadi magnet baru untuk generasi muda. Niti Racing membuka kanal ekspor talenta dan teknologi. Sponsor nasional mulai melirik pasar global. Dan satu hal yang kini pasti, Indonesia tak akan pulang dari MotoGP 2026 tanpa cerita besar. Karena setiap akhir pekan balap akan ada bendera merah putih yang berkibar, baik saat start Moto3 maupun saat pit crew bersiap di pedok Bagger World Cup. MotoGP 2026, tahun penuh taruhan, tahun pengubah arah. Bagi MotoGP, musim 2026 bukan musim biasa. Ini adalah musim pasca perubahan besar, regulasi aerodinamika baru, kebangkitan Ducati, dan perang strategi antara KTM, Yamaha, dan Honda. Tapi di tengah semua itu, ada sorotan berbeda tentang bagaimana pasar Asia tumbuh dan bagaimana Indonesia mencuri perhatian. Saat Eropa fokus pada duel pabrikan besar, Asia membawa narasi baru. Siapa pembalap muda berikutnya? Tim mana yang berani ambil risiko global? Dan yang muncul di permukaan adalah dua nama, VEDA Ega Pratama dan Niti Racing. Di saat negara lain masih ragu-ragu membina pembalap sejak usia belasan, Indonesia sudah membuktikan dengan sistem AARS, talenta bisa dibentuk dan dilepas ke dunia. VEDA dan Niti menjadi dua sisi koin yang sama, satu dari lintasan, satu dari balik layar. Keduanya membawa pesan yang sama, 2026 bukan sekedar musim balap. Ini musim ketika Indonesia naik kasta, dari pendukung menjadi pemain utama. Sinyal bahaya untuk rookie Eropa. VEDA punya backing, mental, dan misi. Rookie Moto3 tahun ini cukup menakutkan. Ada David Almansa, Angel Piqueras, dan Casey O'Gorman. Semua jebolan program Eropa dengan tim solid. Tapi VEDA datang dengan kombinasi berbeda. Ia punya kecepatan, daya tahan, dukungan pabrikan, dan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, misi nasional. Ia bukan cuma balapan untuk diri sendiri. Ia membawa harapan sebuah bangsa yang lapar akan nama di papan atas. Ia dikawal langsung oleh Honda Tim Asia, tim yang memang dirancang untuk menjembatani Asia ke MotoGP. Mentalnya dibentuk sejak remaja, tekanan publik sudah jadi makanan harian. Dan sejak jadi juara Asia Talent Cup, ia tahu caranya menyerap tekanan jadi bahan bakar. Ini membuatnya sangat berbahaya di musim rookie. Banyak pembalap bagus di tes pramusim,
tapi hanya sedikit yang bisa konsisten saat lampu start menyala. Dan disitulah keunggulan Veda. Ia bukan sekedar cepat di timesheet, ia siap bertarung lap demi lap, dengan motivasi yang lebih dalam daripada sekedar angka kontrak. Apakah Indonesia akan tambah rider lagi? Semua mata ke Bagger. Sampai naskah ini dibuat, daftar lengkap rider di Bagger World Cup belum diumumkan. Tapi satu rumor terus menguat di paddock. Apakah Indonesia akan mengirim pembalap lokal di kategori ini? Dengan Niti Racing sudah mengamankan slot tim, besar kemungkinan mereka akan memasukkan minimal satu rider merah putih di line-up. Nama-nama seperti Galang Hendra, Herjun Atna Firdaus, bahkan wildcard dari AHRS mulai beredar. Bila ini terwujud, maka eksposur Indonesia makin besar. Pembalap di Moto3 dan Bagger dalam satu musim. Situasi ini membuat banyak negara lain mulai menoleh. Bagaimana mungkin Indonesia yang dulu hanya jadi pasar, kini bisa menyusup begitu dalam ke struktur MotoGP? Jawabannya sederhana, investasi, kesabaran, dan keberanian. Dan kalau benar rider Indonesia turun di kelas Bagger, maka ini akan jadi sejarah ganda. Pertama kalinya Indonesia punya dua frontline di dua kategori berbeda, dalam satu akhir pekan MotoGP yang sama. Ini bukan akhir cerita. MotoGP 2026 baru dimulai. Indonesia sudah melaju. Apa yang terjadi di MotoGP 2026 sejauh ini baru permulaan. Musim balap masih panjang. Tapi dari semua perubahan, satu kesimpulan sudah bisa ditarik. Indonesia sudah tidak bisa diabaikan. Dari Veda Ega Pratama yang meledak sebagai rookie Moto3 hingga Niti Racing yang membuka jalur baru di Bagger World Cup, merah putih tampil di titik-titik vital pedok. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari proyek panjang. Dan siapa tahu, beberapa tahun ke depan, nama-nama seperti Veda akan menembus Moto2 bahkan MotoGP. Sementara Niti Racing bisa saja tumbuh jadi tim wildcard resmi untuk Grand Prix Asia. Satu hal yang pasti, untuk musim ini tak ada race weekend tanpa keterlibatan Indonesia, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. MotoGP 2026 bukan hanya musim debut, ini musim ketika Indonesia bukan cuma penonton, Indonesia adalah pemain, dan mereka baru saja mulai.